jalan lintas pegunungan nyanyian anak Nusa Ina di kaki Gunung Manusela. Pulau Seram, salah satu pulau terbesar di wilayah Maluku. Pulau dengan sebutan Nusa Ina atau Pulau Ibu memiliki topografi yang bervariasi. Dengan dataran tinggi yang masih dipadati hutan hujan tropis, dataran rendah berawan, padang rumput, lembah, sungai, dan laut, terlebih Gunung Manusela, keindahannya selalu mengundang decak kagum banyak orang. Sayangnya, keindahan yang dimiliki berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan dan dijalani warga di kaki Gunung Manusela setelah negara ini berusia 79 tahun. Persoalan ini harus direspon cepat demi menyelamatkan generasi pegunungan Seram Utara. Keragaman topografi itu hanya menjadi tantangan tersendiri bagi warga negeri Kaloa, Elemata, Hatuwolo, Maraina, dan Manusela. Mimpi warga untuk bisa menikmati infrastruktur dasar kesehatan, pendidikan, air bersih, akses jalan jauh panggang dari api. Hingga kini masalah ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dan warga di pedalaman belum terselesaikan. Kondisi desa yang terpencil juga terisolir memaksa setiap anak yang ingin mengenyam pendidikan dasar harus berjalan kaki melewati bukit dan hutan agar bisa sampai ke sekolah. Kondisi jalanan yang berlumpur dan berliku yang menantang nyali akhirnya dengan sendirinya bisa dipotret pejabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa yang untuk pertama kalinya melakukan perjalanan mengunjungi warga negeri Kaloa di Kecamatan Seram Utara Kamis 22 Agustus kemarin. Bukanlah hal mudah bagi penjabat Bupati dan rombongan untuk bisa tiba. Butuh waktu berjam-jam menyusuri medan jalan yang menantang. Di tengah perjalanan, Rakib Sahubawa bersama rombongan harus turun dan berganti kendaraan. Alhasil Sahubawa yang juga mantan sekda didampingi sejumlah kepala dinas harus berganti kendaraan bak terbuka untuk melintasi medan jalan yang berliku-liku, tak peduli harus basah-basahan diterpa hujan deras. Di tengah raungan bunyi kendaraan, Sahubawa sesekali berkelakar dengan anak buahnya, sembari mengabadikan momen perjalanan menuju Kaloa melalui seluler genggam. Meskipun dalam kondisi letih dan basah kuyup, keadaan itu terbayarkan dengan tarian dan nyanyian sambutan selamat datang oleh siswa sekolah dasar dan menengah yang sedari pagi menunggu kedatangan orang nomor 1 Maluku Tengah itu. Dengan wajah sumringah, penjabat Bupati larut menikmati indah gemulai tangan-tangan anak pedalaman saat mempersembahkan tarian dan lantunan lagu Selamat Datang diiringi tabuhan tifa. Menyadari salah satu daerahnya memang cukup tertinggal di bidang kesehatan dan pendidikan, ketika momen bertemu warga itulah Sahubawa mengatakan pendidikan adalah jalan terbaik meningkatkan taraf kehidupan sebuah generasi. Minimnya tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan di 5 negeri membuat proses belajar mengajar berjalan dengan pincang. Bisa dibayangkan seperti apa kondisi waktu belajar setiap harinya. Di sisi lain, guru pun seakan berbekal idealisme mereka sebagai pengajar, tanpa imbalan yang memadai sebagai pemberi ilmu bagi masa depan muridnya. Dengan komposisi guru yang tidak seimbang dengan jumlah siswa, mengakibatkan proses pembelajaran berjalan apa adanya. Belum lagi diperhadapkan dengan kurikulum K13 yang mengharuskan siswa lebih aktif ketimbang guru. Kondisi topografi yang sulit dan jarak tempuh dari pemukiman ke puskesmas yang jauh menyebabkan masyarakat yang sakit kadang tidak tertolong dan merenggang nyawa saat dalam perjalanan. Hal ini karena rentan waktu perjalanan dibutuhkan selama 3 hari untuk sampai ke puskesmas terdekat. Belum lagi persoalan sarana air bersih, menambah cerita buruknya pelayanan publik yang buruk di pegunungan. Kondisi ini hendaknya mendapat atensi pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan utama warga. Adanya jalan lintas pegunungan setidaknya dapat menghubungkan sejumlah desa yang selama ini kurang mendapatkan gizi pembangunan. Dikatakan Sahubawa, pemerintah daerah memberikan perhatian serius dan berikhtiar akan mengangkat anak-anak negeri setempat menjadi pegawai daerah atau tenaga honorer, tentunya atas dasar disiplin ilmu yang dimiliki, baik sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan, agar mereka bisa melayani sesama saudaranya, anak bangsa di negeri tersebut.
Warga negeri Kalua, Elemata, Hatuwolo, Maraina, dan Manusela bagian dari masyarakat Maluku Tengah yang butuh perhatian dan pemerataan pembangunan. Mengutip lirik lagu penyambutan yang dinyanyikan anak-anak negeri Kalua, Elemata, Hatuwolo, Maraina, dan Manusela, mereka hanya meminta dan memohon kebijakan pemerintah daerah dapat melihat kesulitan mereka. Hanya satu yang mereka minta, seperti dalam syair lagu penyambutan mereka, agar jalan lintas pegunungan diperhatikan. Mereka hanya berharap negara tidak menutup mata dengan masalah yang sudah terjadi selama puluhan tahun ini. Apa yang dijumpai penjawat Bupati Raib Kip Sahubawa saat berkunjung di negeri Kalua adalah cermin kecil dari ketertinggalan pembangunan yang selama ini dirasakan di banyak daerah terpencil lainnya di tanah air.